Ustadznya kemana, Van? Tahu. Ini juga nyariin tadi, kamera udah standby. Bilang diam-diam aja, nggak bilang. Coba deh. Mana Udah ada? satu nongol gue. Gimana sih, kagetin aja. Langsung, Sat. Iya, oke, lanjut ya. Oke, nih luar biasa Toto nongol di teko. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan amal-amal soleh. Tentunya jangan sampai ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka nikmat ini harusnya menjadi afiyah, nikmat yang mendapatkan ampunan. Dimana ketika kita sehat mendatangkan afiyah, maka sehat ini kita gunakan dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Dalam kitab fikih ruqyah ini merupakan yang ditulis sama Ustadz Musdar Bustamam Tambusai. Ini merupakan kitab yang banyak sekali memberikan akan sebuah bukti-bukti keagungan dari Allah Subhanahu wa taala dan kehebatan atas sosok Nabi Muhammad SAW, seorang dokter yang luar biasa, dokter terbaik di dunia, yakni Muhammad Rasulullah SAW. Oke, kali ini kita masuk dalam materi yang berjudul ruqyah syar'iyyah bukan alternatif. Sebagaimana disinggung di atas bahwa di antara 6 pengobatan alternatif disebut ruqyah syar'iyyah. Begitulah pandangan masyarakat secara umum. Jadi pandangan masyarakat secara umum menganggap bahwasanya ruqyah ini adalah pengobatan alternatif. Tapi sesungguhnya ruqyah ini adalah pengobatan dengan Al-Quran, merupakan pengobatan asasi yang bersifat solutif. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Al-Quran sebagai alternatif dalam mencari kesembuhan? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Dia adalah syifa, penawar atau obat, dan rahmat. Jadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Quran sebagai obat dari sebagai penyembuh bagi orang-orang yang beriman dan menurunkan rahmatnya juga. Rasulullah SAW pun dalam hadisnya menganjurkan agar umatnya berobat dengan Al-Quran dan madu. Para sahabat juga meyakini bahwa Al-Quran adalah obat yang dapat menyembuhkan penyakit. Ulama-ulama salaf dan khalaf tidak sedikit yang telah menuliskan manfaat ayat-ayat Quran sebagai obat. Bahkan penelitian modern yang dilakukan para ilmuwan muslim, bahkan non-muslim, menyimpulkan bahwa efek suara dari ayat Quran dilantunkan dengan suara dapat menguatkan daya tahan tubuh, memperbaharui sel-sel yang rusak dan sebagainya. Jika kemudian Al-Quran belum memberikan efek kesembuhan setelah dilakukan upaya pengobatan dengannya, maka sesungguhnya yang perlu dipersalahkan adalah praktisinya atau orang yang menjadi objek dalam pengobatan itu. Bukan Al-Quran yang salah atau tidak memiliki manfaat dan kesembuhan. Dan tidak ada salahnya jika pengobatan dengan Al-Quran. Jadi ini menjadi sebuah renungan bersama bagi kita bahwasanya Al-Quran ini adalah obat bagi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhannya melalui Al-Quranul Karim. Kalau ketika orang dibacakan, dilantunkan ayat suci Al-Quran, saya coba contohkan. Misal saya baca surah Al-Fatihah. Ternyata di dalam kitab fikih ruqyah disebutkan Al-Quran itu bisa memperbaharui sel-sel yang rusak luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ayat Quran yang kita bacakan, yang kita lantunkan bagi yang sakit, ini bisa punya efek yang luar biasa. Wah! Kaget nggak? Nggak kaget? Oke. Jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Saya pernah ketemu salah seorang pasien yang dia punya sakit autis. Bagi kita pengobatan modern, autis itu memang ada gangguan di bagian otaknya. Ternyata kalau kita kaji lebih dalam, saya pernah ketemu salah seorang profesor dari Malaysia yang beliau ini hafal Quran, beliau juga meneliti otak manusia. Subhanallah, ternyata otak yang Allah ciptakan ini di belakang kita ini ada 12 sistem saraf kranial di otak kita. Jumlahnya ada 600 miliar saraf. Sarafnya tipis, halus. Tapi Allah ciptakan 12 sistem saraf kranial di otak belakang kita. Ternyata itu punya efek yang luar biasa tatkala dibacakan Quran. Dan dia bisa bekerja dengan optimal 12 sistem saraf ini tatkala dibacakan Quran atau kitanya yang membacakan Quran dengan tartil dan benar. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Muzammil, Allah katakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai kalian yang berselimut, bangun dirikan sholat walaupun sedikit. Kemudian di ayat keempatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Tambahin baca Quran dengan tartil. Pengucapan bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan makharijul huruf yang benar, ini akan mengefektifkan kinerja 12 sistem saraf kranial. Saya pernah ada pasien seorang autis, kemudian saya bacakan ayat Quran dengan jumlah ayat yang cukup banyak, terus saya bacakan sampai dia merasakan kenyamanan yang luar biasa. Yang tadinya hiperaktif kemudian dia diam, terus menyimak apa yang saya bacakan. Lantunan ayat suci Quran yang saya bacakan terus berulang saya bacakan di telinga kanannya, ya. Jadi kita harus bacakan di telinga kanannya. Ketika itu beberapa kali dilakukan ruqyah, dibacakan ayat Quran, saya menganjurkan dia agar dia mempelajari Al-Quran. Kemudian dia benar, orang tuanya memanggilkan guru, terus dia belajar Quran dengan benar. Auzid alaihi waratilil Quran al-tartila, baca Quran dengan secara tartil sesuai makharijul huruf yang benar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika dia sudah bisa baca Quran dengan baik dan benar, 1 tahun setengah kemudian saya ketemu lagi dengan orang ini, dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang ini ternyata sudah hafal 18 juz ayat 18 juz dari Al-Quranul Karim. Ini sebuah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah ciptakan tubuh kita sempurna ini punya maksud. Quran punya efek luar biasa bagi tubuh kita sebagai manusia. Paling tidak itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan yang saya sampaikan ini murni adalah kebodohan saya. Dan ketika ada kebenaran yang saya sampaikan, maka kebenaran ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Baik. Nomor ini aktif. Nggak tahu dah, belum coba. Ente mau? Mampet wis. Oh, masya Allah. Iya. Salam tuh kata. Oh iya, ini ada ginian dia.